Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Pastikan hari ini kalian tetap sehat, semangat belajar di rumah, serta bahagia dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, anak-anak, agar kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho Allah, yuk kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, alhamdulillah. Nah, agar hafalan kita tetap terjaga, kemudian kecerdasan kita juga meningkat, ya insya Allah kalau kita sering murojaah, kita itu bisa tambah cerdas ya anak-anak. Nah, kita akan murojaah dulu. Kita akan murojaah surat Al-Buruj ayat 1 sampai 22. Nah, kali ini kita murojaah bersama Mas Kutbi. Semuanya mengucapkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil adihil mid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati malam yatubu falahum adabu jahannam malam adabul harik. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal Wafurul wadud zul arsil masjid fa'anu lima yurid hal ataka hadisul junun fir'auna wa samud balil ladina kafaru fi taglib wallahu min waraihim muhit lalu wa qur'anum majid filauhim mahfud subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, pada kegiatan kelas online kali ini, kita belajar tema 8, mengenal peristiwa alam. Subtema 2, kegiatan pada musim kemarau. Untuk fokus kegiatannya, hari ini kita akan belajar mengidentifikasi aturan di rumah, merinci ungkapan pujian, dan membandingkan berat menggunakan benda konkret. Harapannya setelah anak-anak belajar, anak-anak mampu menyebutkan dan melaksanakan aturan di rumah yang berkaitan dengan cara menghemat air bersih. Kemudian anak-anak diharapkan juga nanti semoga bisa menunjukkan dan mengucapkan kata-kata pujian pada orang tua ataupun pada teman. Yang terakhir, harapannya setelah belajar, anak-anak mampu menimbang berat menggunakan benda konkret serta mampu membandingkannya. Indonesia memiliki 2 musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Pada siang hari, udara terasa panas, tubuh kita mudah berkeringat. Matahari pun bersinar sangat terang. Sedangkan pada malam hari, bulan bercahaya sangat indah. Bintang-bintang berkelap-kelip sangat cantik. Pada musim kemarau, dapat menyebabkan juga kekeringan. Ini menjadi sebab terjadi kesulitan air bersih. Sawah para petani menjadi kering. Banyak tanaman mati karena kekurangan air. Air sangat penting bagi kehidupan.
Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Agar keluarga kita tidak kekurangan air bersih, maka di rumah harus ada aturan dalam menghemat air bersih. Adakah aturan menghemat air bersih di rumah kalian? Wah, alhamdulillah pasti ada ya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh aturan menghemat air bersih. Mematikan keran saat menyabun cucian, kemudian menggunakan air secukupnya saat mencuci sepatu, serta tidak bermain air saat menyiram tanaman. Masya Allah, Mas Rafa, Mas Arka, dan Mas Dias sangat rajin ya, Bulia bangga sekali. Oh, tahu nggak anak-anak, dalam kalimat yang baru saja Bulia katakan, ada kata pujian, yaitu kata rajin dan kata bangga. Nah, yuk kita belajar tentang kata pujian. Selain kata rajin dan bangga, masih ada banyak kata pujian. Di antaranya ada kata enak, lincah, pintar, hebat, bisa. Nah, yuk sekarang kita belajar menggunakan beberapa kata pujian tadi menjadi sebuah kalimat. Yuk kita coba kata yang pertama adalah lincah. Coba amati ada gambar siapa itu? Ya, ada Mas Faro ya. Yuk kita buat kalimat pujiannya. Faro, kamu sangat lincah saat berolahraga. Ya, kemudian kita coba kata rajin. Fani, kamu rajin sekali. Kata ketiga kita coba hebat. Masya Allah Gala, kamu hebat dan baik hati. Dengan memberikan pujian berarti kamu sudah membuat temanmu senang. Dan anak-anak, jika kalian mendapatkan pujian, jangan lupa ucapkan terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, ini tadi kita sudah belajar tentang aturan di rumah, cara menghemat air bersih, dan juga belajar membuat kalimat pujian. Nah, selanjutnya kita akan belajar menimbang dan mengurutkan berat benda. Masih ingatkah kalian tentang pengalaman belajar kita beberapa waktu yang lalu saat di sekolah? Kita waktu itu belajar menimbang benda dengan menggunakan satuan tidak baku ya. Waktu itu kita menimbang dengan menggunakan gantungan baju dan menggunakan kelereng sebagai alat ukurnya. Jika kalian ingin praktek kembali menimbang berat dengan menggunakan gantungan baju, nah kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini ya. Yang pertama, silahkan kalian bisa menyiapkan gantungan baju yang ada di rumah. Kemudian, letakkan gantungan baju tersebut pada paku atau tali, sehingga gantungan bajunya bisa dalam posisi menggantung. Sebagai wadah tempat untuk menimbang benda dan untuk tempat alat ukur tidak baku, kalian bisa meletakkan plastik pada sisi kanan dan sisi kiri gantungan. Kalian bisa menggunakan karet ataupun tali lainnya. Kemudian, aturlah posisi gantungan agar seimbang. Setelah itu, kalian bisa mulai praktik menimbang. Caranya, masukkan benda yang ingin kalian ukur beratnya pada salah satu sisi plastik ya. Setelah itu, kalian masukkan kelereng pada sisi plastik yang lain. Tambahkan kelereng sampai posisi gantungan baju tadi menjadi seimbang ya. Setelah kalian yakin posisi gantungan seimbang, maka setelah itu kalian bisa menghitung
jumlah kelereng yang ada di salah satu sisi gantungan yang ada di dalam plastik ya. Jumlah kelereng yang ada di dalam plastik itu adalah berat dari benda yang telah kalian timbang. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Ayo anak-anak, kita berlatih membandingkan berat menggunakan benda konkret ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada 3 gambar benda yang ditimbang dengan menggunakan gantungan baju ya. Ada kaleng, kemudian botol plastik, serta kertas. Nah, untuk alat ukur beratnya kita menggunakan kelereng. Nah, dari 3 benda ini ya, kira-kira benda apa ya yang paling berat? Benda apa juga yang paling ringan? Kemudian, bagaimanakah urutan benda dari yang paling berat? Serta bagaimanakah urutan benda dari yang paling ringan? Wah, gimana ya? Yuk, kita hitung bersama-sama. Anak-anak, kita lihat timbangan menggunakan gantungan kunci yang pertama ya. Ini kaleng. Kita hitung kelerengnya ada berapa. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi berat kaleng adalah 10 kelereng. Nah, yuk kita hitung berat benda berikutnya. Di situ ada kertas ya. Kita hitung berapa kelerengnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, berat kertas adalah sama dengan 5 kelereng. Lalu, bagaimana yang terakhir? Di situ ada botol plastik ya. Yuk kita hitung berapa kelereng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi berat botol plastik sama dengan 7 kelereng. Anak-anak, dari kegiatan menimbang tadi kita peroleh hasil ya. Oke, hasil pertama adalah berat kaleng sama dengan 10 kelereng. Hasil yang kedua, berat kertas sama dengan 5 kelereng. Kemudian yang benda ketiga, botol plastik beratnya sama dengan 7 kelereng. Anak-anak, semakin banyak jumlah kelereng, itu menunjukkan benda yang ditimbang adalah semakin berat. Yuk, sekarang coba kita kerjakan soal yang pertama. Benda yang paling berat adalah, coba perhatikan, dari ketiga benda tersebut, antara kaleng, kertas, botol plastik, manakah jumlah kelerengnya yang paling banyak? Iya, betul, kaleng ya. Jadi, benda yang paling berat adalah kaleng. Kemudian, benda yang paling ringan apa anak-anak? Coba kita lihat tabelnya. Benda yang paling ringan
berarti yang jumlah kelerengnya paling sedikit. Benda apa itu? Ya, betul. Kertas. Jadi, di antara 3 benda yang kita timbang tadi, yang paling ringan adalah kertas. Sekarang kita urutkan 3 benda tadi dari yang paling berat. Tentunya kita urutkan dari jumlah kelerengnya yang paling banyak. Coba, apa jawabannya? Ya, betul. Urutan benda dari yang paling berat adalah kaleng, botol, plastik, kertas. Kemudian, untuk pertanyaan yang terakhir, urutan benda dari yang paling ringan apa? Iya, betul. Urutan benda dari yang paling ringan adalah kertas, botol plastik, kaleng. Alhamdulillah anak-anak, banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, sebelum Bu Guru mengakhiri pertemuan kita, yuk kita ingat bersama-sama apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang aturan di rumah ya. Kita belajar tentang aturan menghemat air bersih. Contoh aturan menghemat air bersih diantaranya adalah mematikan keran saat menyabun, menggunakan air secukupnya saat mencuci sepatu, serta tidak bermain air saat menyiram tanaman. Kemudian, kita juga belajar tentang kata pujian ya. Kata pujian ini kita berikan pada teman yang berprestasi atau telah melakukan hal-hal kebaikan. Kata-kata pujian tersebut diantaranya adalah enak, bangga, rajin, pintar, lincah, hebat, bisa. Oke. Nah, kemudian kegiatan kita yang terakhir, kita sudah belajar menimbang dan membandingkan berat benda dengan alat ukur dan satuan berat tidak baku ya. Nah, yuk kita bedakan. Antara alat ukur dan satuan tidak baku itu berbeda ya. Di sini kita belajar menimbang dengan menggunakan alat ukur tidak baku, kita menggunakan gantungan baju. Namun, selain menggunakan gantungan baju, alat ukur yang lain bisa menggunakan penggaris. Kemudian untuk satuan berat yang tidak baku yang kita gunakan kali ini adalah kelereng. Untuk satuan tidak baku yang lain, kalian bisa menggunakan sendok plastik, bisa menggunakan manik-manik, pensil, dan benda-benda yang ada di rumah kalian. Anak-anak, kalian hebat semua. Pesan Bu Guru sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, anak-anak tetap ya, sholat 5 waktu, tetap semangat saat puasa, dan jangan lupa kerjakan tugas dengan riang gembira ya. Nah, nanti Bu Guru akan mengirimkan tugas agar kalian lebih mendalami materi, maka kerjakan tugasnya. Oke anak-anak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.